Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada, selamat tahun baru. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Ini kami Tuhan, kami bersyukur di tahun yang baru ini. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan selain kami memuji-Mu? Berikan sembah yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Kau setia. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima kasih. Berikan syukur yang terbaik. Biar hati-Mu Tuhan disenangkan oleh pujian kami Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian, hanya bagi-Mu segala hormat. Kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan datang menyembah-Mu. Berikan syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu
bersyukur. Kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur ada mujizat, pemulihan Tuhan, kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib Tuhan, segala pujian bagi-Mu, dan kami nyatakan Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, segala kemuliaan, segala yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam rahmat Tuhan Yesus. Yang percaya kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan, dan kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami akan menari bagi Engkau, bersuka cita atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Sekarang tunjuk kanan kirimu. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan, memilih kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dari dulu sampai sekarang penyertaan-Mu sempurna. Engkau Tuhan Immanuel beserta dengan kami. Apapun kondisi hidup kami saat ini, kami tetap percaya Tuhan menyertai hidup kita. Kami imani pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ini kami Tuhan, tidak ada alasan untuk kami takut Tuhan, tidak ada alasan untuk kami khawatir Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kaulah kekuatan hidup kami Tuhan, Kaulah pengharapan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Membangun karakter ilahi. Building godly character. Akhir dari kehidupan manusia adalah kekekalan. Kekekalan dalam neraka atau dalam surga. Neraka, setan dan pengikutnya. Surga, manusia yang lahir baru. Artinya memiliki karakter yang cocok dengan alam surgawi. Cocok dengan karakter Allah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, yaitu Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dari situ kita bisa melihat pada ayat 34, Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya. Dalam Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Dari ketiga ayat ini, kita melihat ada sifat-sifat Allah, 7 sifat Allah
Yang pertama, Allah itu kudus. Kemudian kasih, sabar, pengampunan, adil, setia, dan rendah hati. Inilah 7 sifat Allah. Bila kita rindu menjadi penghuni surga, kita harus memiliki 7 karakter Allah tersebut yang hanya mungkin oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bukan usaha manusia, tapi ingat, kasih karunia. Yang pertama, kudus. Dalam Ibrani, kata asalnya adalah nigayon, artinya tidak bersalah, bersih. Dalam bahasa Yunani, hagios, most holy thing, artinya berbeda dengan yang lain, nggak ada tandingannya. Ini sifat kesempurnaan Allah yang murni, tidak bercela, yang membuatnya tidak terjangkau atau transenden. Manusia dapat menghampiri tahta kudus Allah hanya melalui Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Seperti yang tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia hanya bisa menghampiri Allah secara demikian. Kehendak Allah bagi kita apa? 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, kasih. Dalam bahasa Ibrani, ahapah. Yunani, agape. Ini melebihi kasih manusiawi, yaitu philia. Ini sebuah pernyataan Allah yang paling utama. Seperti yang kita tahu dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah juga dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi manusia. Dan Allah membuka jalan bagi manusia untuk menuju sorga dengan membayar harga dosa kita. Kehendak Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah sabar, sifat Allah yang lain. Dalam bahasa Ibrani, kata erech artinya sabar, panjang sabar. Yunani, hupomone. Ini bukan sebuah sifat pasif. Sabar itu bukan diam begitu saja, tapi sifat aktif, menahan diri terhadap perbuatan salah orang lain. Dalam hal ini adalah sabar, menahan diri terhadap perbuatan dosa manusia. Dalam Bilangan 14 ayat 18a dikatakan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Sabarnya Allah luar biasa. Artinya long suffering. Kasih sayang terhadap orang berdosa, pemberontak, yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan penundaan kedatangan Kristus kedua adalah ungkapan panjang sabar Allah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Kehendak Tuhan bagi kita adalah Efesus 4 ayat 2.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itulah sabar. Yang keempat adalah keadilan. Ibraninya adalah sadik. Bahasa Yunani adalah dikaios. Artinya adil, benar. Adalah kesempurnaan kebenaran dalam seluruh hakikat yang tak terbatas. Keadilannya itu tegas, bahkan keras terhadap pelanggaran. Seperti yang katakan oleh Nahum pasal 1 ayat 2, menuntut hukuman. Tuhan itu Allah yang cemburu dan membalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Inilah firman Tuhan. Tetapi terhadap orang yang teraniaya, terhadap orang yang tertindas, sungguh adil. Ia menyelamatkan mereka yang berserah kepadanya. Ketika mereka dijahati, ketika mereka ditindas, kehendak Allah bagi kita adalah Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kelima adalah kesetiaan. Ini sifat Allah, setia. Dalam bahasa Ibrani, sebuah kata emunah, itu artinya kokoh, tidak berubah. Dalam bahasa Yunani pistos, dapat atau layak dipercayai. Artinya Allah yang setia itu berpegang teguh kepada janji-janjinya yang tidak bergoyang dan layak untuk dipercayai. Meski kita tidak setia terhadap dia, dia tetap setia kepada kita. Kita baca ayat Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kesetiaan, emunah, kokoh tidak berubah. Allah akan menyertai kita dalam segala musim kehidupan, dalam segala tantangan. Karena itu hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sesuai dengan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Sifat lain daripada Allah yang luar biasa adalah rendah hati. Allah penguasa yang tertinggi. Allah yang maha adil, maha kasih, maha semua maha. Tapi rendah hati. Dalam Ibrani kata anah itu artinya direndahkan, ditindas. Dalam Yunani tapeinos, rendah sampai ke tanah, itu maknanya. Kerendahan hati Allah itu didorong oleh karena kemurahan hatinya kepada manusia. Kalau bukan itu pendorong kasih Allah, tidak mungkin dia rendah hati. Dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Bukan saja dia mengasihi, tapi dia melanjutkan kasih setia itu
kepada manusia yang percaya kepadanya. Yeremia 31 ayat 34c. 600 tahun kurang lebih sebelum dia lahir ke dunia. Dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Ini dia. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Alkitab itu berkata upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Allah yang mesti menggunakan keadilannya, menghukum manusia, dia merancang pengampunan. Dalam Matius 11 ayat 29 bagian B, dikatakan, pikulah aku yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang rendah hati, siapa yang lemah lembut, di atas muka bumi itu hidupnya penuh dengan ketenangan. Allah yang mestinya menggunakan keadilan untuk menghukum manusia telah merancang pengampunan. Lalu kemudian kita melihat apa kehendak Allah dalam kita. Allah yang mestinya menggunakan keadilannya menghukum manusia, merancang pengampunan. Matius 11 ayat 29, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sempurnalah pengorbanannya di kayu salib. Seperti yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Itu sebabnya kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus itu dalam hati dan pikiran kita. Ya. Itu sebabnya Allah menghendaki bagi kita seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Yang ketujuh adalah sifat Allah. Pengampunan. Dalam bahasa Ibrani salah. Dalam bahasa Yunani sinkoresi. Ini menyangkut tabiat Allah yang paling dalam. Penuh belas kasihan terhadap pendosa, terhadap manusia orang-orang berdosa. Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry, and an even stronger person to forgive. Artinya, pengampunan adalah bentuk kasih. The best form, not from, daripada kasih. It takes a strong person. Memerlukan seorang yang kuat kepribadiannya untuk berkata sorry. Tetapi ada sebuah yang lain, lebih kuat lagi kepribadiannya. Adalah bukan cuma mengatakan sorry, tapi memberikan pengampunan. Kita melihat contoh dalam Alkitab, kisah para rasul. Di situ dikatakan Stefanus
tatkala dirajam dengan batu, dia mengampuni, bahkan berdoa bagi orang-orang yang merajamkan mereka. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah Rasul 7:60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa itu kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus luar biasa. Karena itu taatilah firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23. Hendaklah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu taatilah firman Tuhan itu. Hendaklah kamu penuh kasih dan saling mengampuni. Inilah 7 sifat Allah yang mulia, yang harus kita miliki, supaya kita berkenan kepadanya dan layak menjadi penghuni sorga. Selagi kita hidup di atas muka bumi, bukan kita cuma cari makan, cari hidup untuk kehidupan yang fana. Tapi hal yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri kita. Di samping kita cari makan, cari hidup. Tapi hal paling penting adalah selama kita hidup di dunia, kita melatih diri supaya kita berkenan dan layak kepada Tuhan, agar kita menjadi penghuni surga. Amin.